Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udin dari jurusan Tadris IPS. Saya ingin memaparkan suatu materi yaitu pembangunan ekonomi wilayah guna untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah kajian modal sosial. Nah, langsung saja saya ingin memaparkan sedikit dari materi yang saya akan paparkan. Nah, pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan pada suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan atau real per kapita penduduk. Nah, di dalam suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Nah, menurut para ahli, saya ambil tokoh dari Arsyad pada tahun 1999. Beliau berpendapat bahwa pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan, saling mempengaruhi faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi tersebut. Nah, dapat dilihat dan dianalisis dalam pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Nah, apa sih masalah pokok dalam pembangunan wilayah? Nah, sebenarnya setelah saya analisis atau baca dalam pendapat tersebut, masalah pokok yang ada dalam pembangunan wilayah itu terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada suatu kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Nah, orientasi ini akan mengacu pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencapai kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Nah, adapun tujuan dari suatu pembangunan ekonomi di wilayah itu yang utamanya itu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah tersebut. Nah, saya contohkan di suatu wilayah ketika mendirikan suatu perusahaan. Nah, di dalam suatu wilayah tersebut kita harus saling bekerja sama baik dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusianya guna untuk meningkatkan jenis peluang kerja untuk masyarakat tersebut. Nah, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah kabupaten atau kota dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten, kota, beserta masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan atau bersama-sama merancang dan membangun perekonomian wilayah. Keberhasilan dalam mengacu pertumbuhan ekonomi sangat bergantung dari kemampuan daerah dalam mobilisasi segenap potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki nantinya daerah tersebut jadi berkembang dan berkembang pesat. Nah, menurut Ajis pada tahun 1994 menyatakan bahwa perkembangan suatu wilayah biasanya disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang diperlukan oleh perekonomian nasional. Nah, dan untuk mengekspornya dengan keuntungan kompetitif terhadap daerah lain. Nah, dalam pemaparan tadi terkait suatu pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah, kita harus mempunyai modal atau bisa disebut dengan modal sosial. Nah, apa sih modal sosial itu? Nah, kita ambil dari menurut Putnam pada 1990 yang mendefinisikan modal sosial adalah suatu kumpulan dari asosiasi-asosiasi yang bersifat horizontal di antara orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap produktivitas dari masyarakat setempat. Nah, adapun asosiasi yang dimaksud termasuk jejaring dan
pertalian warga masyarakat dan norma-norma sosial. Nah, adapun asumsi yang mendasari konsep Putnam adalah jejaring dan norma-norma yang secara empiris saling terkait, dan jejaring dan norma dimaksud mempunyai konsekuensi ekonomi yang penting. Nah, oleh sebab itu, ciri kunci dari modal sosial sebagaimana didefinisi Putnam adalah modal sosial memfasilitasi koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama atau timbal balik dari para anggota suatu asosiasi. Selain itu, modal sosial memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kerjasama dan kepercayaan yang tumbuh antar pelaku dalam perusahaan, baik di pasar maupun negara. Nah, kerjasama dan kepercayaan tersebut memfasilitasi aliran informasi dan yang simetris sehingga biaya transaksi dapat ditiadakan. Modal sosial juga mencakup norma dan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti rasa kesetiakawanan, sanksi-sanksi yang menekan tumbuhnya sikap opportunistik, dan perilaku sebagai pembonceng atau disebut feeder. Modal sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan, baik itu pembangunan manusia dan sosial, pembangunan ekonomi, dan pembangunan politik. Pembangunan manusia dan sosial diketahui bahwa modal sosial dapat meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, misalnya kemampuan untuk menyelesaikan kompleksitas berbagai permasalahan bersama, mendorong perubahan yang cepat di dalam masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Nah, dalam pembangunan ekonomi, modal sosial sangat tinggi untuk berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan sebagai sektor ekonomi. Nah, mungkin itu keterkaitan dari pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah dan modal sosialnya. Nah, cukup sekian dari pemaparan materi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau keliru. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.